Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pelajaran kita mulai ya anak-anak. Kelas 4 tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia, SPDP dan PPKN. Tujuan pembelajaran, kalian baca sendiri ya anak-anak. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini juga tertuang dalam lagu berikut ini. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, perhatikan tinggi rendah nadanya. Mintahlah temanmu membunyikan alat musik bernada, misalnya pianikar, seruling, sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu, kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukan bergantian hingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka.
Perhatikan ya anak-anak, itu adalah notasi angka. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo lambat, tanda tempo. Adakah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan? Secara umum lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Allegro cepat lebih dari 60 ketukan per menit, moderato sedang 60 ketukan per menit, largo lambat kurang dari 60 ketukan per menit. Kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu? Apa agama teman-temanmu di sekolah? Keragaman agama di Indonesia. Letak geografi Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari pedagang asing yang berdagang singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Bersama teman kelompokmu, carilah informasi-informasi berikut. Nah, 1. Nama kitab suci setiap agama di Indonesia. 2. Tempat beribadah setiap agama Indonesia. 3. Hari besar setiap agama Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Agama Islam, tempat ibadah, masjid, kitab suci, Al-Quran, hari-hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Hijriah. Tempat ibadah gereja, agama Kristen, kitabnya Injil, hari besar, Natal, Paskah, Jumat Agung, wafat, dan kenaikan Isa Al-Masih. Katolik, tempat ibadah gereja, kitab suci, Injil,
Hari besar Natal, Paskah, Pantekosta. Hindu, tempat ibadah pura, kitab suci Weda, hari besar Nyepi, Galungan, Kuningan, Sarasvati. Buddha, tempat ibadah, vihara, kitab suci Tripitaka, hari besar Vaisak, Asyata, Katina, Magha Puja. Konghucu, tempat ibadah, kelenteng, kitab suci Sisu Wujing, hari besar Imlek, Kapok, Cap Gomek, Cengpeng, Pehjun. Cukup sampai di sini pembelajaran kita ya anak. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.